ngomong aja tiba-tiba, Bi, udah gitu dong, Bi aku berhijab ya. Oke, terus dia taruh, PS-nya dia matiin, dia diem aja. Gue udah senang banget, gue udah acting depan kaca, terus gigi gue copot. Assalamualaikum guys, hari ini di The Sister Podcast bakal kedatangan bintang tamu. Dan sebelum kita syuting aku mau pakai Scarlett Charming Body Serum dulu. Karena kan di studio AC-nya lumayan ya, dingin banget. Jadi harus tetap dijaga nih kulit kita supaya tetap moist. Nah ini aku suka banget sama yang wangi ini, enak banget wanginya, She's Charming ini. Oke, aku mau siap-siap dulu, mau ke studio podcast The Sister. Kita langsung ketemu di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya The Sister Pocket. Podcast. Dompet mbak. Ya karena maksudnya Shirin, kalau kita nggak podcast, poketnya nggak penuh-penuh gitu. Jadi Podcast harus ada lagi ya, karena dari kemarin itu mengandalkan Kak Wisnu dan Kak Irwan terus-terusan, ya kan. Kak Wisnunya sudah mulai marah ya. Ibu-ibunya lagi sibuk karena mau fashion show, jadi agak-agak panjang ya kepala. Dan alhamdulillah hari ini kita balik lagi sama bintang tamu, teman saya ini teman udah lama. Sebenarnya dulu itu satu sinetron sama suami saya, terus juga iklan pertama suami saya, ya kan? Oh iya, gue ya aja. Itu sama lo bukan sih? Lupa pasti. Itu sama kamu. Iklan apa ya? Friend. Astagfirullahaladzim. Itu gue belum jadi artis sis. Berapa itu? Itu kan sama laki gue. Itu kan iklan booming banget. Kamu duluan tutup, kamu aja. Kamu aja. Itu mah zaman SMP kita praktekin tahu di sekolahan. Ya kan. Itu Wisnu sama kamu. Iya, gemes deh. Iya, terus abis itu Wisnu lo berarti senior banget ya, No? Say, Hitungannya. kita casting di satu tempat, di casting 1000 tempat, Say. Bukan senior, tua. Kan nggak enak ya ngomongnya ya. Oh iya, dulu dia iklannya Masya Allah, semua iklan ya. Nah hari ini kita akan ngobrol sama Aryani. Selamat datang di The Sister Podcast. Sis, makasih banget ya sebelumnya udah mau datang, udah jauh, nggak jauh sih dari Lo BSD. minta maaf lagi. Minta maaf lagi. Shirin tuh orangnya gak enakan. Gue tuh orangnya gak enakan, itu penyakit gue, gak enakan. Kepikiran, minta maaf melulu. Masya Allah loh tapi. Kalau minta maaf nanti aja lebaran. Oh iya. Gue setiap ketemu orang kayak, maafin gue ya, makasih ya. Kayak apa sih Rin? Gitu, Tapi itu adalah kekurangan yang merupakan kelebihan loh insya Allah. Benar. Ya kan? Biasaan. Jadi lo insya Allah gak ada orang, gak ada tanggungan apapun. Ya Allah, amin. Bersih. Amin. Nah, Gak ada dosa insya Allah, amin. jadi hari ini kita mau ngobrol sebenarnya santai ya. Ini kan hari wanita, ya kan. Setiap hari sebenarnya bagi gue itu hari wanita, ya kan. Kan di Islam itu laki-laki itu harus memuliakan wanita setiap hari. Masya Allah. Jadi, tapi sebelum arah ke situ, ya. Pertama gue pengen nanya nih, maksudnya kan, ya alhamdulillah kan kamu sekarang udah berhijab nih. Cuman gue belum pernah nanya langsung kayak awal mulanya tuh kepikiran pakai hijab itu gimana sih gitu. Padahal kan lu kan besar di sinetron ya sis. Tahun berapa sih pakai jilbabnya? Alhamdulillah pakai jilbab itu di tahun 2016. Masya Allah. Udah lumayan ya. Lumayan. Kenapa 6 tahun. tuh tiba-tiba mutusin akhirnya oke ini waktunya aku berhijab. 7 tahun tahun ini ya. Iya. Jadi pakai hijab itu setelah menikah. Jadi di lebaran pertama setelah menikah tuh kan kayaknya pengen gimana banget gitu kan. Terus udah gitu datang euforianya tuh datang ke dua keluarga kayak gitu-gitu. Terus udah gitu beli baju kapelan lah untuk lebaran sama Doni. Udah beli terus belum beli pasminanya kan, waktu itu kan belum berhijab. Beli pasminanya mau gini doang. Tapi dapet pasminanya bukan pasmina yang biasa doang, tapi pasmina yang instan gitu. Terus udah dong sampai rumah dicobain. Lagi ngaca nih kan, lagi pakai si pasmina instannya itu. Terus gitu Doni kondisinya dia lagi main PS. Terus tiba-tiba pas lagi ngaca kayak ada apa ya, rasa yang gimana gitu. Terus kok suka ya
pakai hijab kok nyaman ya, terus kok adem, aduh banyak banget yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terus gitu, yang lucunya nih, habis itu ngomong aja tiba-tiba, Bi, udah gitu dong, Bi aku berhijab ya. Yang bener kamu? Iya aku berhijab ya, bantuin aku bilang gitu kan. Kamu itu kan gak kuat panas, kamu itu kan kalau kepanasan kayak cacing kepanasan, kamu kan kalau begini udah gitu kan. Ya bantuin aku aja Bi, aku bilang gitu kan. Bantuin aku aja, kalau misalnya aku kepanasan ingetin, kalau aku gimana ingetin. Oke. Terus dia taruh, PS-nya dia matiin. Dia diem aja. Udah. Terus itu kondisinya masih syuting sinetron anak jalanan. Anak jalanan, dan itu gue jadi anak motor banget gitu deh, yang pakai jaket yang kayak gitu-gitu segala macam, tomboy gitu-gitu kan. Doni nggak kepikiran kalau besokannya aku akan datang ke lokasi dengan hijab. Nah terus perannya gimana di situ? Kan nggak gampang kan ngomong sama PH-nya sama saudaranya. Jadi abis itu pas malamnya sebelum udah dapat callingan besok syuting, aku WhatsApp WhatsApp manajer, Mbak doain ya istiqomah, Bismillah aku pengen pakai hijab. Hah? Langsung gitu. Semua yang aku WhatsApp mama kayak keluarga gitu, jawabnya cuma, hah? Yakin. Cuma pada takut nggak yakin aja. Kak, coba aja dulu biar nggak buka tutup kayak gitu. Iya Bismillah aja doain kayak gitu kan. Tapi semua nggak akan menyangka kalau aku akan datang ke lokasi dengan pakai hijab langsung gitu. Dan pas besoknya ke lokasi udah pakai hijab. Doni juga yang, kita ngomong apa sih? Nih kita ngomong apa nih sama saudaranya nih? Kayak gitu kan. Terus gitu sempat ngomong juga sama produser, Pi izin ya aku hijab gini aku jelasin gini. Oh ya udah oke nggak apa-apa, nanti kamu ngobrol aja sama sutradara gini segala macam, aku ngobrol sama penulis gitu. Jadi kayak kalau dari kantor alhamdulillah kayak dilancarin gitu. Pas aku ngobrol sama sutradara, aku datengin, Pak aku izin aku mau berusaha untuk berhijab gini segala macam. Terus oh gitu, yaudah nanti kita bikin ceritanya deh gini segala macam. Alhamdulillah kayak dilancarin banget. Masya Allah. Dilancarin banget di sinetron itu, yang padahal aku tuh tomboy parah, tapi emang tetap dibikin tomboy. Masya Allah ya. Ya tapi artinya ini bisa mencontoh, maksudnya nggak ada yang nggak mungkin gitu loh, kalau asal kita niat kita karena Allah sendiri kan atur hati manusia ini gitu kan, baik produsernya, sutradaranya tadi, Dan intinya masih rezeki Masya Allah. kamu. Iya Masya Allah. Dan sebelumnya, jadi kan aku sama Doni itu nikah di Januari 2016. Emang kita pacaran cuma 2,5 bulan, dan emang niatnya tuh emang untuk berkeluarga, untuk mau punya anak kayak gitu kan. Terus gitu ternyata di bulan Maret ya apa di bulan Februari ternyata aku tuh hamil tapi keguguran karena aku jatuh di kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Anak pertama aku. Yaudah, terus gitu akhirnya setelah itu kita tuh yang terus berusaha untuk punya anak kayak gitu segala macam, terus sampai di titik yang aku pengen berhijab itu kan. Selang dari sebulan aku berhijab aku hamil. Masya Allah. Terus aku yang sampai, ya Allah terima kasih banyak, mungkin ini jalanmu. Masya Allah. Pikir gitu. Dan aku yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih, maksudnya seorang anak yang kita berdua tunggu-tunggu banget. Karena aku tuh nikah di umur 28. Dan aku dari dulu banget, karena aku udah tahu histori keluarga aku dari keluarga mama itu tuh ada yang kista, ada yang apa. Terus aku yang mikir gini, ya Allah semoga ya di umur 30 seenggaknya aku punya anak satu aja. Udah punya anak satu, udah punya keturunan, aku mikir gitu. Karena aku takutnya aku juga punya kista, dan takutnya kistanya itu ada di dalam rahim gitu kan, aku takut itu.
Terus pas umur nikah 28 itu aku yang udah, wah alhamdulillah dia yang nikahin gue nih, gue bisa punya anak nih, mikirnya gitu kan gitu. Terus alhamdulillah juga ternyata di umur 29 tuh udah punya anak, dan itu hadiah terindah banget pas jadi anakku tuh lahir di bulan April, Mei-nya tuh aku ulang tahun, jadi kayak hadiah banget. Terus gitu udah kayak nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata banget sih. Masya Allah, maksudnya alhamdulillah Allah kasih kekuatan, terus Allah kasih ada lagi kepercayaan gitu ya. Tapi maksudnya gimana sih, mungkin ini banyak perempuan di luar sana yang maaf ya, maksudnya punya kejadian yang sama gitu, kehilangan anak itu kan nggak gampang ya gitu, apalagi kan anak yang pertama gitu, mau anak keberapa pun juga pasti nggak gampang gitu. Itu desperate-nya, nangisnya, sedihnya itu berapa lama itu ya, sebulanan deh, kayak cuma bengong doang gitu-gitu. Itu Karena kejadian sebelum kamu memutuskan untuk berhijab itu ya? Jadi sebulan setelah nikah tuh hamil terus keguguran. Dan itu yang kegugurannya karena aku sendiri yang jatuh di kamar mandi. Jadi aku kayak, kenapa sih gue harus jatuh di kamar mandi? Kenapa sih kayak gitu-gitu, nyalain diri sendiri gitu. Tapi itu jadi titik balik, artinya ketika ada ujian yang sebenarnya ujiannya besar ya, jadi titik balik nggak sih? Oke nih malah gue kesel sama keadaan sementara, tapi setelah itu kita sadar lagi kalau misalnya oh ya ini saatnya gue kembali nih lebih dekat sama Allah lagi, atau gimana waktu itu? Pada saat berhijab dan pada saat itu akhirnya mulai dia tuh banyak temen, keluarga yang mulai ngajarin kayak gitu-gitu. Nah waktu itu kan nggak sempat untuk kayak ikut kajian atau pengajian kayak gitu-gitu kan. Jadi mama mertua kayak gitu-gitu, teman-teman yang lain yang ngebantuin, ngasihin kayak postingan apa kayak gitu-gitu. Terus aku juga udah mulai belajar sedikit-sedikit. Udah akhirnya oke, ya coba belajar sendiri. Terus akhirnya alhamdulillahnya juga itu jadi pagar buat Doni juga. Masya Allah. Jadi pagar buat Doni juga yang tadinya dia tuh yang misalnya kalau kurang bisa mengontrol emosi, jadi aku yang lebih istighfar. Jadi dia bisa ngontrol emosi kayak gitu. Ya kayak kalau kita kan kalau di jalan ya, kalau ada yang rebet sedikit kan rasanya pengen begitu ya. Jadi kan istighfar. Banyak kamera. Masya Allah. Jadi bisa ngerem ya. Intinya itu kunci dari semuanya ya, ketika kita mau apalagi urusan keluarga, urusan suami, anak, menghadapi mertua, menghadapi orang tua, apapun itu, ya udah kunci utamanya adalah ya kita harus dekat sama Allah gitu ya. Benar. Karena dengan kayak gitu ya ketenangan itu ada sendiri, seperti Aryani tadi ngelewatin fase lagi kehilangan, terus udah gitu masuk ke fase yang sama suaminya juga jadi ya dua-duanya lah gitu ya kan, jadi lebih tenang lagi, terkontrol juga. Masya Allah. Nah tapi di sekeliling kamu itu banyak yang berjilbab atau enggak pada saat itu? Maksudnya kayak dari keluarga gitu ya, maksudnya pandangan mereka pertama kali kamu ngerasa kayak ini gak sih, kayak diliatin orang, ngerasa, karena aku tuh nggak pede banget waktu pertama kali pakai hijab. Gue ngerasa satu generasi ngeliatin gue, padahal mereka nggak ngeliatin juga. Jadi kayak kenapa sih, apa salah ya? Karena orangnya gitu. Karena gue orangnya kayak gitu mungkin ya, gue freak deh. Kalau waktu itu sih, kalau untuk kayak jujur di keluargaku tuh cucu-cucu yang seumuran aku tuh nggak ada. Nggak ada. Tapi nyokap, terus tante-tante itu udah pada berhijab semua. Cuma teman-teman yang belum berhijab sama sekali. Dan responnya mereka adalah, seorang Aryani berhijab. Lo waras? Digituin. Hey, saya dari dulu waras. Buat kami tidak, kata mereka begitu. Yan, beneran lo Yan? Bener. Iya udah satu. Jadi mereka semua amazed banget seorang Aryani itu bisa berhijab, dan akhirnya mereka cuma bisa bilang tolong jangan buka tutup.
Cuma bisa bilang itu aja karena mereka selalu berpikiran Aryani itu gila, anak yang takilan banget, anak yang ini. Kalau panas tuh bener-bener kalau kepanasan ya kayak cacing kepanasan banget, takut tuh parah tuh sampai panas banget, aduh yang kipasnya malah gitu. Dan sekarang setelah berhijab tuh yang kalau panas Kan beda ademnya dari dalam mungkin. dalamin. Kalau kita makin gerabak-gerubuk ya makin ngalir ya kan keringat, jadi mendingan diem. Tapi sebenarnya secara nggak langsung hijab itu kan sebenarnya nahan kita juga ya, kayak kita juga kayak punya tanggung jawab baru nih untuk menjadi mempresentasikan kalau hijab itu seperti apa gitu nggak sih? Maksudnya kayak jadi kayak ngerem kitanya diri sendiri juga kan, jadi kayak mau aduh gue udah pakai jilbab, iya nggak sih? Jadi kayak aduh gini jadi kayak jilbab itu kalau menurut aku dulu tuh kayak salah satu pembatas buat diri aku sendiri sebelum untuk orang lain ya gitu, karena mungkin banyak hal yang nggak bisa lagi gue lakukan, apalagi orang tahu gue udah pakai kerudung nih, jangan sampai kerudungnya malah jelek ya kan di mata orang gitu kan. Kalau di aku sih kayak dulu tuh nyeplos banget kalau ngomong, bener-bener nyeplos banget, segala bahasa itu keluar ya kan. Apalagi dulu pernah dapat peran yang si Tarzan itu kan, jadi kan sama kelakuannya lakiku ada yang ketawa manjat di mobil lah, suami Anda sudah tahu apa yang terjadi. yang lo bawa motor nabrak sampai ngelupa kukunya copot say. Gue lagi di lokasi nemenin, gue bilang Yang kukunya copot itu si Andrew. Astagfirullahaladzim. Kalau aku tuh nggak bisa Andrew jalan ya? 3 bulan. Astagfirullahaladzim. Gue cuman kayak kecelakaan. Wah ini orang-orang ini. Itu cuma gara-gara aduh udah jam 2:30 pagi, udah nungguin stuntman udah lama deh, gue pengen pulang gitu. Akhirnya udah ngeng. Pulangnya bukan ke rumah, ke rumah sakit. Lo setomboy itu ya orangnya ya? Parah. Tapi alhamdulillah sejak hijab jadi yang kayak masih ada kayak dalam hati kayak pengen ngatain orang. Ya makanya berarti jadi pagar gitu ya, jadi pembatas lah. Jadi ngerem diri sendiri ya. Ngerem banget. buat diri Karena sendiri. maksudnya ya masih banyak banget di luar sana yang berhijab mungkin terpaksa karena sekolah. Maksudnya bukan dari diri sendiri lah ya. Dan akhirnya mulut, jempol, hati dan otaknya ya masih begitu. Kalau kita kan emang benar-benar dari dalam hati ya, jadi Pressure buat diri kita sendiri kan. jadi kita yang mau ya udah kita yang harus memagerin semuanya. Ya proses. Kayak kita juga dulu karena terpaksa awalnya pakai jilbab Waktu yang kecil. dulu, karena kan papa mengharuskan pakai jilbab. Ya, tapi gue bukannya bilang gak setuju juga sama konsepnya papa, karena mungkin I'm gonna do the same thing gitu kan nanti sama anak gue kalau punya anak cewek gitu. Tapi karena mungkin saking papa pengen menjaga banget, nanamin benteng yang paling bagus gitu kan, dari nanamin akar yang terbaik lah gitu dari kita kecil. Kita nutup aurat ya sebenarnya. Iya. Cuman ya itu yang gue rasain juga tuh semuanya pelan-pelan gitu kan, butuh proses. Selama memang tadi seperti Aryani bilang juga, begitu kita memang makainya karena kita dari hati sama yang bukan emang beda. Beda banget, karena kan kalau dulu ya make di sekolah, kalau nggak di sekolah di depan papa, kalau nggak di depan papa dijawab Gitu papa gak ada, bye-bye gitu kan. Makanya pas aku pertama kali pakai hijab beneran, itu papa terharu banget kayak alhamdulillah. Iya, bener. Ayah aku juga gitu, Kak. Kamu beneran pakai hijab? Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Kak ya. Masya Allah. Dia ngomong makasih banyak tuh. Kenapa? Masih belum tahu. Belum tahu apa gunanya hijab sebagai si anak perempuan ini untuk bapaknya gitu kan. Terus dia ngasih lah tuh. Ini, Kak. Alhamdulillah, semoga emang kakak berhijab itu bisa mengurangi dosa-dosa ya. Masya Allah. Amin. Tapi dulu Aryani mulai karir berarti umur berapa ya? Kayaknya udah lama banget ya. Kalau bener-bener kecemplung di dunia entertainment itu ya jatuhnya di umur 3 tahunan gitu deh. Umur 3 tahun.
Iya, jadi iklan kayak catwalk gitu-gitu iklan. Terus foto kayak dulu kan majalah Kartini, Bobo kayak gitu-gitu. Iya. Lo pernah di majalah Bobo, jangan-jangan gue pernah ngeliat lo lagi. Karena gue favorit banget Iya, semua orang. Gue suka banget sama majalah Bobo. Gue juga dulu suka banget baca Kartini, apa ada lo nya ya. Tapi gue baca Kartini dari dia dulu aku di sekolah suka banget baca Kartini, tau gak apa? Emang hidup gue drama, mama apa tau gak sih? Yang kisah-kisah orang-orang itu kan. Emang hidup gue drama. Umur berapa sayang? Waktu SMP. Saya Kartini itu bukan untuk umur SMP. Tahu, tapi ada di perpustakaan. Tapi emang Shirin seneng sih kayak gitu. Dia Mama yang apa? di Ya Allah, tragis banget ini. Emang drama. yang di radio curhat tuh Shirin nelfon tuh dia ciputan curhat. Enggak kayak gue inget banget ya kalau misalnya radio itu kan suka bikin drama Ramadan itu kan. Tuh gue pantengin, gue ikutan kuis, nggak pernah menang. Gue pengen banget dapat 100.000. Lo gak ikut ini Gue telepon? ketik gue nggak pernah menang ya. Padahal gue udah tahu peran nggak penting. Ini terus. Maksudnya, Tapi kalau sinetron tahun berapa? Di umur 7 tahun. Oh, Masya Allah. Apaan Ya tuh Allah, sinetron Masya Allah. pertamanya? Aku 7 tahun apaan? Terlanjur sayang judulnya. siapa yang jadi bapak-bapaknya? Yang Ibunya jadi deh, ibunya. ayahku tuh Bucek Dep. Oh ya Allah, sangat senior ya. Terus yang jadi mamanya itu Teh Devi Permatasari. Masya Allah. 7 tahun? Shirin 7 sama kan SD ya? Apaan? Oh kita, Main itu. kita kan film orang tua kita sendiri, itu kan kapital bukan kapital Shirin. Iya sih. Ya sama aja. Oh iya, tapi kan tuh orang tua kita sendiri yang bikin. Tapi maksudnya kalau kamu kan udah benar-benar 7 tahun habis itu rutin Casting kan? gitu kemana-mana nggak? Rajin casting sih. Rajin casting. Rajin Gue casting juga iklan sih. rajin casting, tapi nggak pernah dapet sih. Iya, gue waktu kecil, tapi nyokap gue memang suka bawa kita untuk casting. Gue ingat Iya. banget, gue pernah casting dan gue happy banget mau dapet iklan pasta gigi terkenal banget lah Ya, buat sama anak gue kecil itu waktu itu. castingnya. Terus gue udah kepilih. Terus Nominasi. Enggak, gue udah kepilih kan, tinggal berapa lagi gitu ya, 2 apa 3 gitu kan nominasi. Oh iya, Nominasi. terus orangnya udah bilang, agensinya udah bilang, ini kayaknya Shirin dapat. Gue udah senang banget, gue udah acting depan kaca. Terus gigi gue copot, mungkin kan zaman dulu belum ada gigi palsu guys. Gue sedih banget, kenapa sih harus copot? Oh jadi karena itu ya waktu itu gue lupa loh. Gue Kalau nggak dapet. kan gue benci kamera parah untuk kecil Iya sih, kan. Shirin emang kalau gue minderan banget. Jadi gue pas gue nggak lolos juga, oh ya udah gitu. Gue parah, gue Bukan benci isu kamera buat banget. gue. Cita-cita jadi artis. Shirin Buat dia. cita banget jadi artis. Dia tuh segala sanggar diikutin dulu iya. waktu kecil. Pokoknya harus segala kuis di TV diikutin kayak apa? Kuis apa lo ikutin? Dan lo hah? Enggak. Kayak Siapa Berani? itu berkali-kali. Iya, gue disuruh di belakang, gue mau di depan. Iya dia kalau gue ngumpet, gue di barisan kedua aja deh gitu kan. Udah jadi bahas. Terus jadi bahas. Terus agak apa yang bikin kamu itu waktu Kenapa terus kecil? habis itu enggak? Apa sih? Enak banget gitu udah Shirin. Padahal sama gue kalau ngomong belepotan, maafin ya. Apa sih? Ya, waktu kecil. Apa yang bikin lo itu kok Kenang-kenangan. bener-bener istiqomah lo mau di entertain? Baca. Enggak, ya ini udah mirip lah. Apa yang bikin lo tuh kayak seneng di entertain? Maksudnya kan untuk lo bagi waktu sama sekolah. Lu berarti kan 7 tahun dari SD kan, dan konsisten di situ gitu loh. Itu kan susah ya. Awal mulanya sih maaf ya mama sama yang ngeliat kayak gue tuh kebanci tampil gitu. Sama kalian cocok. Cuma dulu lu gitu. menang casting, gue enggak. Gigi gue Enggak cepet. juga sih. Gue 1 hari mama tuh bener-bener parah sih. Ayo kita hari ini keluar, kita casting iklan. Oke mah, siap. Masya Allah. Neko pajak ya kan, neko pajak. Set. Ya kan masih ada kan Kopaja sekarang masih kan Ada bus kan? Enggak, udah bagus kan. udah bagus kan. Kalau dulu kan rewat sekali Iya. ya kan. Neko pajak set 4 tempat casting. Masya Allah. Terus dalam seminggu itu misalnya 3 kali jalan lah gitu. Berarti berapa tuh 12 kan? 12 iklan ya kan? Itu Ada yang kepilih? datengin tuh satu-satu. Ada yang kepilih? Enggak. Ya Allah. Selalu kalah sama tahu nggak? Yang mukanya bule.
Iya. Kamu kan juga bule mukanya. Dulu itu. Apalagi berubah. gue masuk kecil. Udah deh. Tapi Shirin tuh nggak ngapa-ngapain, dia memang berubah, dia emang bunglon sih. Apa sih? Kan orang pada banyak yang susah sama Shirin kan suntik putih apa gitu. Enggak loh padahal. Dulu tuh, Beneran nggak? aduh pas sekolah tuh kerjanya jadi emang salah, kayaknya salah nyari SD ya. SD ku tuh di belakangnya ada sawah, ada kebo, dan aku tuh cabut selama seminggu sama anak cowok ke sawah main kebo. Ya Allah, lo emang tomboy banget. Terus sih, udah Michelle. gitu main bola, main apa, jadinya keleng. Iya, Gimana iya. mau sih, siapa yang mau milih? Kalau lawannya bule juga. Dan orang Indonesia kan kalau untuk di TV dulu demen banget bule kan. Iya. Gitu, iya bener-bener. Dan sering banget sakit hati, nominasi Irian masuk nominasi iklan. Ada salah satu iklan sabun yang lagi booming waktu itu, sabun mandi gitu kan. Wih, keren banget, syutingnya di mana? Syutingnya di Maldives. Woi, keren banget nih. Terus gitu kita nanti kita berenang di laut barengan sama lumba-lumba. Oh, bayangannya udah kemana-mana deh kan. Nominasinya udah barengan. Datanglah aku, keluarlah tuh nominasi yang pertama, set pas lihat ngedrop saya. bule tingginya 180, ya saya hitam tingginya cuma 160. Oh ini pas udah gede. Pas SMA Oh. langsung bener gak dapet. Tapi maksudnya kan akhirnya kan dengan lo yang bener-bener casting di mana-mana kan iklan lo dulu banyak banget. Alhamdulillah. Iya kan, Tapi maksudnya- kan ya maksudnya ada cerita perjuangannya Gigi gitu, gitu loh. ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita dulu tuh berjuang banget, kita jadi lebih bersyukur ya nggak sih? bener. Kayak dulu gue juga mimpi bisa pengen dapat iklan karena gue nggak pernah dapet dulu pas casting. Begitu gue nggak casting malah dapet gitu kan. Tapi seenggaknya gue punya cerita yang bisa gue ceritain ke Kasya. Bener. Kita dulu berjuang ya, maksudnya semuanya berjuang. Ada ini berjuang. Kita juga dulu casting, tapi gue nggak ada casting dari kecil. Maksudnya casting waktu kecil, abis itu nggak lagi karena papa kan nggak terlalu pro anaknya entertain kan gitu. Pas udah gede baru kita castingan. Gue inget banget lo casting. Kita dapat iklan, seneng banget ya Ki, kita berdua. Gue inget banget waktu itu iklan makanan sama Cangcuters. Sumpah gak kelihatan di TV-nya. Gue udah goyang gini-gini udah. Gue mencari posisi kamera Gue udah saat nyari itu. posisi kamera lo. Padahal tuh kita udah di sister lo. Iya. Cuma gue udah kayak gini. Enak. Gue malah Kelihatannya cuma 1 detik. Itu gue sedih banget kali itu. Gue Orang rambut gue di curly udah pakai hairspray, udah pakai aku, say. tenang gue pernah ngerasain. Lo pernah gak ada pengalaman kayak gitu? Kayak lo ada tapi antara ada dan tiada gitu loh. Boleh gue sebutin gak sih mereknya? Jangan. Kisi-kisinya aja. Satu merek motor motor di Indonesia ya kan. Terus dia punya tagline baru. Terus udah gitu dia pakai modelnya Agnes Monica. Oh iya, oke. Dah. Langsung browsing abis ini. Terus udah gitu sportingnya banyak banget, ekstrasnya banyak banget, dan itu syutingnya di Kerawang. Namanya kalau syuting iklan kan berangkat jam 4 pagi ya? Iya, Ya betul. Kan? Dari PH-nya tuh berangkat lah naik bus jam 4 pagi. Set, nyampe sana udah terik banget kayaknya, Masya Allah ini ada apa? Ada matahari di atas ubin gitu ya kan? Plus lampu 2,5 kilo segala macem. Kelihatan, oh no. Gak kelihatan. Iya, begitulah. Tapi ada tantangan. Ini gue lo ini. Iya. Itu perjuangan kita ya, guys. Jadi artis itu tidaklah gampang. Nggak instan karena dulu kita nggak ada sosmed, kita belum bisa posting apapun. Iya. Jadi ya kita mesti casting bener-bener sana sini pulang sekolah, casting lagi, belum lagi disuruh inilah suruh itu, jadi banyak ya gitu. Jangan dikira tiba-tiba udah kayak langsung kayak sekarang gitu, udah langsung, maksudnya nggak ada pakai perjuangan tuh panjang, ada masa-masanya. Gue tuh ada loh masa-masa gue drop banget, gue sedih gitu, gue kayak ngerasa kok gue useless gitu. Gue tuh ada masa-masa kayak gitu. Ya pasti ada lah ya semuanya ya. Iya, kok gue Masya Allah. nggak ini yang kocaknya Shirin kemarin cerita. Lo kan pengen banget dapat satu iklan yang lo damba-dambakan banget dari zaman dulu, tapi gue juga nggak ngerti kenapa lo pengen banget dapat iklan itu. Menurut gue itu agak-agak random sih.
Terus masya Allah tabarakallah setelah sekian tahun dapat kemarin di iklan itu Iya. yang nggak disangka-sangka Gue seneng gitu loh. liat iklan itu dari dulu kayak aduh cakep deh gitu. Iya. Terus bisa liat kayak hah, itu kayak 15 tahun kemudian baru dapet. Jadi kita ibarat kata gimana ya, kayak semua orang punya mimpi ya selama itu halal. Terus juga ya terus dan gue pernah berdoa untuk dapetin iklan Doanya itu terjabah dulu, sama Allah ya. Tapi kan nggak instan kan, butuh waktu yang lama banget dan ya udah gitu. Jadi menurut aku kayak ya doa aja kalau emang kita mau dapetin sesuatu dan berusaha ya gitu. Oke, nah kamu kan juga gue nyebelin ya, agak lompat ya, maaf ya. Ini next ya. Minum dulu, minum. Boleh minum nggak? Boleh. Ini kan sekarang kamu udah punya 2 anak yang masya Allah ya. Alhamdulillah. Dilihat belum anaknya, boleh banget saya, lucu banget. Mana coba lihat dong. Lucu banget. Oh iya, lakinya bule lupa. Itu, laki gue Aceh ya, saya kalau anaknya bule agak takut kena fitnah. Dari suami yang bule itu untuk memperbaiki keturunan. Apa sih lo cakep? Mbak mohon maaf Mbak, tuh kaca gede sebelah situ. Mbaknya juga bule. cakep. Tapi lo ada bulenya gak sih? Dari oma. Omanya? Oma Jerman. Oh iya. Oh masya Allah. Tapi udah kecampur Sunda, udah kecampur Jawa, udah Iya, nggak kecampur apa-apa, Kalimantan. Tapi kan ada bulenya tetep. Terus lo lagi. Iya. Gen ya. Gen. Itu bisa terus ke anak. Pak, nggak usah ada gen dari dianya, lakinya bule. Nah, Iya, anaknya cakep bener, masya Allah. karena saya sadar ini udah gado-gado ya gitu kan. Jadi nyari Oh, biar cowok, tambah kuat lagi gitu nih gennya bulenya ya. bener-bener langsung bapaknya bule. Kalau Doni Ibunya tuh- Indo langsung begitu. Apa sih bapaknya? Doni, Jerman. Oh, Jerman. Ibunya Jawa. Oh, masya Allah, ya anak sih lucu-lucu banget, masya Allah, tabarakallah. Doni sama Rama itu saudara gak sih? Bukan, ini ya di clear ya guys. Rama Tuh, Ipama. Salah. Rama Ipama. Siren. Rama Ipama. Michael, gak kepikiran. Aku kan juga saudara karena Doni Michael dan Rama Michael gitu loh. Kenapa sih lo random banget, Rin? Kamu tahu kan, kalau puasa udah jam 3. Biar enggak normalnya orang diem aja. Lu tetep aja ngoceh. Astagfirullahaladzim. Ya, terus taruh. Ya lanjut. Fokus. Ayo kita Nah, mau fokus nih. Ayo. Enggak. Tadi itu lagi dijelasin. Lagi Oh iya. Siren sebentar lagi semua orang akan begitu. Sebentar lagi kita puas semua orang akan ngemut pada saatnya. Kalau udah Ramadan pusing nih. Jadi Rama Michael sama Doni Michael tuh beda. Cuma namanya aja, belakangnya belakangnya beda. Beda, Iya, Michael itu bukan marga mereka yang sama guys. Kan Oh, iya, mukanya aja udah belakangnya beda sama. banget. Tapi sama bule sih. Tapi Rama kan agak bule juga. Kayak bule ya. Cuma biangnya itu di Wikipedia itu dia bilangnya Rama Michael dan Oh, Doni Michael gitu. tuh saudara padahal beda. Siapa yang masukin Beda. data sih? Nggak ngerti, beda Itu ibu, kan beda bisa bapak. di input gitu ya datanya. Bisa diedit. Aku juga bilang turunan King Charles bisa di situ. Oh ya udah deh kalau Kan Wiki bisa kita edit soalnya. ya kan jangan kaget ya. alah. Kalau besok gue ganti ini gue Darah biru. gue. Nah, kan ini pernah kita baca tim gue sih. Kalau misalnya Doni itu Jujur banget lagi puasa. Lo puasa nggak boleh bohong. Kayak aku baca, tim gue yang baca. Di tiap hari juga lu gak boleh bohong. Enggak lagi puasa doang. Nah, Doni tuh katanya pengen banget anaknya yang tomboy. Karena takut sama pergaulan zaman sekarang. Oh, maksudnya biar kalau dia apa-apain jedak gitu ya? Iya. Biar lebih Biar kayak emaknya mungkin. Tomboynya. Tapi kamu bela diri juga? Muay Thai. Wih sama kita. Gue nggak sanggup. Karena kalau Why? taekwondo kayaknya takutnya kecengklak ya. Soalnya main kaki dia kan. Muay Thai kan juga kaki. Cuma nggak terlalu setinggi taekwondo gitu. Nah terus kalau Alia yang anak perempuan, tanpa kita mau berdoa semoga nih anak tomboy, cuma ya maksudnya kepribadiannya dia tuh kuat gitu ya, kuat gitu. Alhamdulillah sih kuat, dia kuat. Masya Allah. Terus udah gitu anaknya juga kritis banget. Pinter dong. Alhamdulillah. Terus yang kita suka tuh dia tukang adu. Kenapa? Mungkin kalau kita udah dewasa begini, tukang adu tuh malah kayak apa sih lo? Iya, Jadi tapi dikit-dikit kalau kecil ngadu. oke Tapi kalau anak dong. kecil kita suka gitu Iya, karena
kan kita nggak 24 hour ngeliat anak kita ngapain gitu kan. Oh jadi dia tuh cerita dia tadi ngapain aja sama siapa gitu. Jadi kayak waktu kemarin aku kerja, aku syuting gitu kan, terus kakaknya tiba-tiba sininya berdarah, jatuh kena meja gitu kan, ujung meja. Terus namanya ya maaf ya, maksudnya sama orang lain kita kan nggak 100% percaya sama mbaknya atau sama orang rumah gitu. Akhirnya aku tanya sama si Ade, si Ale, kakak kemarin kenapa? Kakak itu tadi lompat-lompatan, udah dibilangin jangan lompat-lompatan, habis itu dia sendiri yang lompat, akhirnya dia jatuh kena sini. Terus abis kena meja, abis itu dia jatuh ke jatuh ke ubin, dia bilang gitu. Padahal udah dibilangin, semuanya udah bilangin gini. Oh begitu kejadiannya. Oke, dia lebih percaya sama anakku. Iya, Dan dia tuh ngadu, jadi dikit-dikit, mama, ini, mama, ini, gitu. Jadi terbuka sama orang tuanya. Tapi emang kamu biasain untuk komunikasi dua arah sama anak tuh dari kecil, treatmentnya gimana supaya bisa kayak gitu? Sering-sering ngajak ngobrol sih dari mereka bayi, nggak anak pun ya, binatang yang aku pelihara di rumah suka aku ajak ngobrol. Untuk mamanya cerewet dengan positif ya, Say. Bagus. Pelihara apa di rumah? Ikan suka aku ajak ngobrol. Hah, gimana dia cuap-cuapnya? Abis kan kalau ngeliat ikan mangap-mangap, aku pikirnya dia ngomong ya. Jadi aku Gimana ya? Kalau kucing gue kan diajak ngomong tuh ada meong gitu kan, ada suara ya. sama Ada ikan belebek tuh. ikan tuh gini. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak usah binatang yang dipelihara pun, maksudnya anak-anak pas dari bayi juga suka aku ajak ngobrol apalah apa segala macam. Jadi pas mereka udah mulai bisa ngomong gitu-gitu, aku cerita, bacain buku apa kayak gitu-gitu. Terus sekarang aku sudah, kemarin kan sempat gara-gara pandemi anak-anak gadget banget ya, Iya, betul. online. Sekarang aku cut nggak ada gadget sama sekali. Oh, Masya Allah. Gitu, karena udah mulai tata bahasanya udah mulai nggak bagus. Bener, sama. Gimana itu drama nge-cut gadget pertama? Adaptasinya berapa lama lagi tuh? Ya maksudnya untungnya sih mereka pas aku cut ini di umur yang udah mulai mengerti dengan bahasa kita sebagai orang tua. Kalau misalnya mereka masih 2 tahunan, setahunan kayaknya Susah. agak ribet ya. Jadi pas kita bilang gadget cuma boleh ada, awalnya gadget boleh di hari Sabtu dan Minggu, di weekend. Tapi cuma pada saat makan, titik. Kayak gitu. Tapi ternyata pas pada saat makan dikasih gadget, makannya malah lama. Iya lah. Malah diemut, malah apalah, dramanya banyak banget ya. Udah akhirnya tetap ada pengaruh bahasa, pengaruh gestur yang sorry ya ngasih unjuk apa kayak gitu-gitu kan banyak banget ya yang aneh-aneh. Aja nggak bisa dikontrol gitu loh. Kartun aja tuh, anak tuh ternyata belum tentu bagus gitu. Betul. Jadi akhirnya aku sama Doni tuh yang udah deh kita cut total deh gadget. Gak ada main gadget. Kalau mau main gadget main game. Main game aja. Kalau mau nonton kartun, nonton yang ada di Netflix tapi kita yang pilih. Terus atau enggak nonton kartun yang ada di channel TV. Tapi kita yang pilih juga. Karena ada beberapa station TV anak-anak yang nggak bagus juga. Jadi emang mungkin itu kartun, tapi kartun buat yang orang dewasa kayak gitu-gitu. Riko bagus tuh Riko. Punya suami saya, terima kasih. Kasirnya mukanya ketutup mic lagi. Iya, aduh, Katanya lo banci tampil, keluarkan dong. Tapi setuju sih, gue juga kemarin sempat ngalamin kayak kebablasan dia main gadget. Akhirnya tata bahasanya ada yang sangat nggak bagus yang diadaptasi dari YouTube gitu kan. Tapi akhirnya sekarang Bukan bener-bener YouTube-nya ya, tapi tontonannya. bukan YouTube-nya, tontonannya. Kalau YouTube-nya kan sebenarnya tersaring banyak informasi. Tapi akhirnya sekarang nonton yang gue approve. Si konten-kontennya itu. Jadi gue kasih lihat, kan Adam tuh suka banget kayak sejarah gitu-gitu kan. Jadi ya udah nontonannya tuh yang gue udah gue approve linknya yang mana gitu, karena pinter-pinteran kitanya kan sebenarnya itu bisa sangat mengedukasi anak. Tapi bisa jadi dimanapun ya sebenarnya kan, kalau di games pun kadang-kadang ada iklan, ya kan, yang nggak
suitable buat umurnya gitu loh. Jadi kayak emang itu tantangan orang tua banget sih di zaman gadget ini ya. Banget. Apalagi apa tadi mau ngomong lupa. Sama juga. Terakhir nih, sosok Belum terakhir gue mau nanya masalah pernikahan. Ya gue emang agak nyebelin sih. Jadi kan gini, orang tuh banyak banget yang nanya. Maksudnya lo kan nikah sama artis juga nih. Pernah gak sih setelah nikah itu dia masih misalnya contoh untuk tuntutan peran tapi sama yang lain gitu loh. Itu ngatur hati lo tuh, karena orang tuh bener-bener kayak orang awam tuh kayak bingung, ini artis tuh gimana ya? Bisa gitu ya? Nggak jealousnya tuh gimana ya? Atau bukan adegan deh di dunia entertain kan ya, maksudnya perempuannya banyak yang good looking atau segala macam, itu ngantur hati supaya percaya dan enggak jealous gitu loh. Aku malah lebih milih waktu ya pada saat single ya. Aku mendingan pilih yang sesama dunianya nih, dunia entertainment, karena kita ngerti nih dunia entertainment seperti apa dibandingin yang beda dunia. Karena aku pernah punya dulu mantan yang beda dunia, dia kerja kantoran dan akhirnya dia yang kok pelukan, kok ini jadi gue yang pusing nih, ya kan, dia cemburuan gitu kan. Kalau dunia entertainment kan kita tahu. Apalagi sekarang kan maksudnya kalau kalian kan emang udah nggak syuting sama sekali. Kalau aku kan sama Doni masih syuting, dan kalau aku kan emang udah karena berhijab jadi no touching sama sekali sama yang bukan muhrim kan. Nah kalau Doni aku emang masih bebasin, tapi kan ke sinetron Indonesia ya sebatasnya batas touchingnya apalah gitu. Nah kalau aku tuh orangnya mainnya feeling sih. Mau banyak lawan main perempuannya, dia mau cantik, mau seksi, mau apa segala macem, aku percaya sama suamiku, dia itu orang yang bukan kecimpringan sama cewek, bukan yang, dia tuh bener-bener anak rumahan banget. Makanya aku nikahin, karena aku dulu tuh anaknya tuh nggak pernah doyan di rumah. Maunya jalan, mulu belanja, mulu gitu kan. Makanya aku nikahin Doni tuh karena ini kayaknya laki ini bisa ngubah gue gitu, jadi anak rumahan. Ternyata di rumah itu seru ya. Ternyata di rumah itu tuh ini ya, ternyata di rumah tuh surga ya gitu. Terus gitu, dia tuh bener-bener pengennya tuh pulang yang dia pengen, biarpun dia di lokasi tuh di rumah lagi ngapain sih? Aduh, aku pengen banget rumah deh, aku pengen lagi ngapain? Jadi dia yang di lokasi pun yang dia cari tuh, yang dipikirin tuh rumah. Kayak gitu. Terus kalau misalnya tiba-tiba aku ada feeling sama satu pemain, padahal enggak apa ya, maksudnya enggak komunikasi, enggak apa, tapi aku feeling gitu sama cewek itu gitu. Aku cuma bilang gini, Bi, itu siapa? Jadi siapa? Jadi ini. Hati-hati ya. Tapi bener, namanya feeling istri. Pernah gak sih feeling istri? Feeling istri tuh so good. Dan ternyata tuh perempuan naksir. Entah naksir, entah yang kayak Kak Doni, aku boleh minta nomor teleponnya gak sih Kak? Iya. Udah mulai mau gerilya begitu. Aku langsung yang kayak nggak pakai basa-basi. Aku kan orangnya nggak pakai basa-basi ya, karena udah mulai feeling, tiba-tiba seret ke lokasi aja. Gue tungguin aja seminggu. Tapi emang harus kayak gitu sih, harus pintar-pintar ya. Capek-capek 5 hari, bahagia kemudian. Iya, gitu. benar. Daripada berantem ya. Nah, berhubung hari ini tuh kan hari wanita ya. Maksudnya kamu tuh kan punya anak, suami, terus kerja juga. Gak semua orang itu ngerti cara ngatur untuk perempuan itu yang punya anak dan berkarir juga gitu. Maksudnya kayak skala prioritasnya tuh kamu ngaturnya gimana sih? Kalau kita syuting stripping sinetron, aku berusaha gimana caranya kayak ngobrol sama orang lokasi kayak gitu-gitu, sama teman-teman yang di lokasi. Yuk untuk weekend kalau bisa kita libur yuk kita berjuang yuk untuk hari Minggu. Misalnya kita dapat dalam seminggu kita dapat libur sehari aja buat keluarga kita kayak gitu.
Terus udah gitu aku pun juga kan masih ngurusin anak-anak sekolah, ngantar anak sekolah, atau enggak kalau misalnya tiba-tiba anak sekolah ada acara apa tuh aku masih nganterin, masih apa kayak gitu-gitu. Jadi aku bener-bener yang kerja berkutat sama unit mulu. Ya. Jadi anak tetap kepegang, syuting berjalan dengan lancar, usaha juga insya Allah berjalan dengan lancar juga. Bangun, suami terurus juga, pulang juga suami terurus, kontak-kontakan terus sama suami, sama anak-anak, segala macem ya. Kredit sih ya, gitu ya. Nggak gampang loh itu. Gampang sih. Itu tuh rasanya Gue tuh pengen syuting lagi aja udah sakit kepala duluan dari Kayak kalau sekarang. ngomongin itu semuanya sama di sini. Pusing. kayak misalnya kalau di lokasi tuh lagi anteng-anteng gitu kan, nggak anteng juga, maksudnya kalau di lokasi kita kan benar-benar ngejar scene gitu kan, ngejar scene, baca tiba-tiba gini, set buka handphone, ibu anak jatuh, Aduh, iya pusing deh. atau enggak bu anak demam. Iya, Itu kita mau ngomong apa Pusing atau enggak, itu banget langsung kayak buyar. ya Allah, pas let's schedule. Astagfirullahaladzim, schedule masih banyak lagi, ya Allah, itu kayak dunia runtuh, jantung berhenti sebentar. Cuma itu doang yang paling kayak nauzubillah min dzalik, ya Allah jangan jauhkan dari musibah deh, kayak selalu setiap hari amin. kalau jalan tuh ya Allah jaga Anak-anak. jaga keluarga saya, biarkan saya mengerjakan pekerjaan ini dengan lancar, dengan selamat, semua selamat gitu. Karena waktu itu pernah gitu, itu benar-benar menghilangkan konsentrasi aku banget. Pastilah. Jadi kru di sana mama kayak kenapa gitu kan, ada panggilannya gitu kan, mama kayak kenapa, anakku sakit, bingung gimana. Terus langsung alhamdulillahnya krunya pada baik-baik banget gitu kan. Tunggu, sutradaranya juga baik. Kenapa? Ngasih lihat foto kan, anakku sakit gini. Demamnya parah. Si Alea yang tadinya hiperaktif banget, dia cuma bisa diem doang. Aduh, broken heart udah. Begini diem aja. Terus di video call, ma, aku sakit banget ma. Nggak bisa ngomong. Terus akhirnya gimana nih pak? Yaudah lu pulang aja, tapi besok lu callingan pagi. Yaudah nggak apa-apa, kasih banyak. Pulangin sore langsung ngurus anak. Alhamdulillah pas besok pagi, pas belum mau berangkat, alhamdulillah Alia sembuh. Emang butuh Jadi ibunya. dia ternyata cuma pengen dipeluk sama ibunya. Oh, kasihan itu sih Pasti ya. nyarinya ibu ya kalau Iya, benar-benar itu sih. Dan itu salah satu yang dulu akhirnya gue mutusin untuk nggak sinetron lagi, karena pas Adam sakit, gue masih ada tayangan, dan itu kayak gue nggak ngerti cara ngaturnya lagi gitu loh. Jadi kayak udah deh, kayaknya gue belum sanggup untuk balik lagi gitu. Sis, makasih banyak. Terima Masya kasih. Allah, udah ngurus anak, ngurus suami, masih syuting, terus juga sekarang ada brand. Nah, berarti brandnya nama anak lo ya? Yang satu iya namanya Nayamiko, yang satu lagi Alia.co. Alia, kan? Namanya nama anak. Berbaju juga, mudah-mudahan sukses. Makasih. Kita juga dikasih, makasih ya. Makasih. Sukses juga ya buat kalian shownya. Amin. Semoga lancar. Tidak ada kendala. Amin, Semoga amin. Allah kasih kelancaran pokoknya untuk semua urusannya dikasih kemudahan. Amin. Kemudahan, Allahumma amin. Makasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.